Halo Sobat Film, bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi di channel Sobat Film. Kali ini, admin mau menceritakan tentang film yang dirilis tahun 2014 berjudul It Follows. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda setelah berhubungan seksual dengan kekasihnya, dan dia terkena semacam kutukan, di mana dirinya diikuti oleh sesosok misterius yang ingin membunuhnya. Sebelum melanjutkan alur cerita, jangan lupa subscribe ya, karena satu subscribe yang sobat berikan bisa membuat admin menjadi semangat mengedit video loh. Adegan dibuka dengan seorang perempuan berlari keluar rumah di lingkungan pinggiran kota yang nyaman. Ketika tetangga menawarkan bantuan, dia pun berkata bahwa dia baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan. Dia pun mengemudi mobil sepanjang malam. Akhirnya, dia beristirahat di sebuah pantai. Kemudian, dia menelpon orang tuanya untuk menyampaikan kata terakhirnya. Dan ketika pagi tiba, terlihat dia sudah meninggal seperti patung dengan kakinya yang patah. Kemudian, adegan beralih ke sebuah kolam renang. Seorang wanita, yaitu J, sedang asyik berenang. Setelah dia selesai berenang, dia mengetahui bahwa ada dua anak laki-laki yang sedang mengintipnya. Ketika di dalam rumah, dia bercerita dengan teman-temannya bahwa dia akan berkencan dengan seseorang. Sesampainya di suatu tempat, terlihat J bersama dengan teman kencannya, yaitu Hook, sedang mengantri untuk menonton sebuah film. Mereka pun memainkan sebuah permainan, yaitu menebak seseorang yang menggantikan posisi mereka. Ketika Hook bertanya, J pun menjawab seorang laki-laki yang sedang menggendong anaknya. Kemudian, giliran J bertanya. Hook pun menjawab seorang wanita di belakang yang memakai baju kuning. Dan J pun tidak bisa melihat wanita itu. Lalu, Hook dengan terburu-buru mengajaknya pergi. Keesokan paginya, J menceritakan perilaku aneh Hook dengan saudara perempuannya, yaitu Kelly. Dan mereka pun bertemu dengan tetangga mereka, yaitu Greg, yang sedang mencuci mobil. Di malam berikutnya, mereka pergi berkencan lagi, dan Hook mulai menggoda J ketika di pinggir sebuah danau. J pun mengajaknya kembali ke mobil. Mereka pun melakukan hubungan badan di belakang kursi mobil. Setelah itu, Hook membius J dan membawanya ke sebuah bangunan kosong. Sesampainya di sana, ketika J bangun, dia terkejut melihat dia dalam keadaan terikat di sebuah kursi roda. Hook bercerita bahwa alasannya melakukan itu adalah untuk memindahkan teror yang ia alami. Dan dia mengingatkan J untuk terus berlari ketika ada seseorang misterius yang mengikutinya, karena seseorang itu ingin membunuhnya. Ketika J meninggal, maka sosok misterius itu akan kembali mengejar dia. Kemudian, datanglah seseorang berjalan ke arahnya dengan telanjang. Hook pun membawa J pergi menggunakan mobilnya, dan meninggalkannya di depan rumah. Lalu, teman-temannya yang berada di depan rumahnya terkejut ketika melihat J diturunin dari mobil seperti barang yang dibuang. Mereka pun menelpon polisi untuk melaporkan Hook. Polisi pun melakukan penyelidikan di mana Hook memberikan nama dan alamat palsu, sehingga polisi pun tidak bisa melacaknya lagi. J mencoba kembali ke kehidupan normal. Ketika dia di kampus, tiba-tiba di jendela dia melihat seorang wanita misterius yang mendekatinya. Dia pun lari meninggalkan kelas dan berhenti di sebuah lorong untuk memastikan bahwa hal ini yang dimaksud oleh Hook. Kemudian, dia bertemu Paul and Kelly di toko es krim untuk membicarakan semua yang dia alami di kampus. Paul pun menawarkan perlindungan kepadanya, di mana mereka semua akan tidur di rumah J. Saat malam tiba, J tidur di kamar bersama teman perempuannya, sedangkan Paul tidur di sofa. Tak lama kemudian, J turun dan mendekati Paul. Dia berkata bahwa dia tidak bisa tidur.
Paul pun bercerita tentang masa lalu mereka, di mana mereka berdua pernah berciuman untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan suara pecahan kaca. J lari dan Paul pun mengecek ke sumber suara. J bertemu dengan seorang wanita dengan mulut berbusa dan mengeluarkan air dari bawah seperti kencing. Dia pun mengunci kamarnya, tetapi ada ketukan di pintu. J sangat ketakutan ketika dibuka, ternyata salah satu temannya yaitu Yara yang mengidentifikasikan bahwa semua aman. Tak disangka di belakang Yara terdapat seorang yang misterius. J pun keluar rumah dengan menuruni anak tangga di luar kamarnya. Lalu, dia mengendarai sepeda meninggalkan rumahnya. Tetangganya yaitu Greg dan seorang perempuan di mobil sedang melihat J bersepeda keluar rumah. Semua teman-temannya pun lari mengejar J. J berhenti di sebuah taman. Greg dan teman-temannya pun datang. Greg menawarkan bantuan untuk menemukan Hugh. Mereka pergi ke kontrakan Hugh. Di sana terlihat seperti rumah kosong yang tak berpenghuni sangat lama. Kemudian, Paul membuka sebuah majalah, dan dia menemukan foto Hugh bersama seorang wanita memakai seragam sekolah. Mereka pun datang ke sekolah tersebut untuk bertanya nama dan alamat yang asli dari Hugh. Mereka mendapatkan informasi dari buku tahunan sekolah tersebut. Sesampainya di rumah Hugh, mereka disambut dengan baik oleh ibunya. Mereka pun berbincang-bincang di depan rumahnya. Hugh pun berkata agar masalah ini tidak terdengar oleh ibunya. Dan dia pun menjelaskan cara menghilangkan kutukan itu, yaitu dengan cara berhubungan seksual. Maka, kutukan itu akan berpindah ke orang yang melakukan hubungan itu dengan dia. Jika orang itu meninggal, kutukan akan kembali kepadanya. Ketika di mobil, mereka berjalan cukup jauh di mana mereka memberi waktu kepada J untuk memikirkannya. Mereka sampai di sebuah rumah peristirahatan. Greg mengambil pistol di sebuah gudang. Kemudian, dia melatih J menembak sehingga apabila J diserang oleh orang misterius, dia bisa melawannya. Lalu, mereka bersantai di pinggir pantai. Greg pun pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba, di belakang J ada seseorang misterius yang sedang berjalan. Orang tersebut mengangkat rambut J. Kelly dan Paul pun terkejut ketika melihatnya. Lalu, Paul memukulnya menggunakan kursi. Dia pun terpental sangat jauh. J pun lari dan masuk ke sebuah gudang. Dia menembak orang misterius itu. Yang awalnya orang tersebut jatuh ke tanah, tapi terbangun lagi dan tetap mengejar J. J pun lari keluar gedung dan mengendarai sebuah mobil. Teman-temannya pun lari mengejarnya. Tetapi dia tidak berhasil kabur terlalu jauh karena mengalami kecelakaan di ladang jagung, di mana terdapat cedera di kepalanya. Dia pun terbangun di rumah sakit dan melihat teman-temannya ada di kamarnya. Kemudian, Greg memutuskan untuk membantu J. Dia pun berhubungan badan dengannya di kamar rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Paul, Kelly, dan Yara bertanya kepadanya apakah dia sudah bertemu orang misterius tersebut. Greg pun berkata bahwa dia tidak mengalami hal yang sama dengan J, meskipun J sudah memindahkan kutukan itu kepadanya. Pada suatu malam, J selalu memantau rumah Greg. Tiba-tiba, sosok misterius itu datang dan memecahkan jendela rumah Greg. J panik dan langsung menghubungi Greg, tapi Greg tidak mengangkat teleponnya. Dia pun lari ke rumah Greg dan masuk lewat jendela yang kacanya sudah pecah. Kemudian, dia terburu-buru memperingatkan Greg untuk tidak membuka pintu kamarnya. Tapi, dia tidak mendengarkannya, dan ketika dia membuka pintu, dia mengira bahwa itu ibunya. Tak disangka, perempuan itu menyerang Greg hingga meninggal. Lalu, Paul mempunyai rencana mengajak mereka ke kolam renang di mana tempat itu merupakan tempat bertemunya J dan Paul saat kecil.
Saat di mobil dalam perjalanan, J melihat seorang laki-laki bertubuh besar berdiri di atap rumahnya. Sesampainya di kolam renang, mereka merencanakan membuat jebakan agar orang misterius ini tersengat listrik. Rencana mereka pun gagal, di mana dia melemparkan semua barang-barang tersebut ke J yang berada di kolam renang. Kelly pun melempar sebuah kain ke orang tersebut, dan Paul langsung menembaknya. Adegan berlanjut di mana Paul yang merupakan teman J sejak masa kecil, yang diam-diam mencintai J, memberanikan diri untuk menjadi orang berikutnya. Dia pun melakukan hubungan badan dengan J, dan dia berencana akan memberikannya lagi pada orang lain. Ia memilih para pelacur. Di akhir cerita, terlihat J dan Paul berjalan dengan berpegangan tangan, karena mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Demikian akhir dari alur cerita film yang berjudul It Follows. Film ini tidak terlalu mengandalkan adegan jump scare, tetapi menciptakan ketegangan dan kecemasan yang tinggi, sehingga bisa membuat kalian deg-degan ketika melihatnya. Nah, apabila sobat mempunyai rekomendasi film yang ingin diceritakan, bisa tulis komen di bawah ya. Jangan lupa like dan yang terpenting subscribe.